Lu pernah nggak sih duduk bengong terus kepikiran, gue disuruh kerja kayak 40 tahun, tapi ujungnya tetap aja gaji ke gaji. Kayak, kok matematikanya nggak masuk ya? Iya, itu kayak lo lari di treadmill 10 kilometer, tapi pas nengok kiri kanan, masih di ruang tamu sendiri. Capeknya dapet, majunya ndak kerasa. Nah, dan kita sering mikir, berarti gue yang gagal nih, kurang rajin, kurang pinter, kurang ngoyo. Padahal, bisa jadi bukan lo yang gagal, tapi emang lagi main di sistem yang aturannya nggak kelihatan. Kayak main game, tapi lo nggak pernah baca rulebook. Semua orang bilang, pokoknya rajin kerja, naik gaji, aman. Tapi nggak ada yang jelasin, di belakang layar ada mesin yang muter. Narik lo balik ke titik yang sama tiap bulan. Salah satu ilusi paling kuat tuh rasa aman dari gaji tetap. Setiap bulan tanggal segini duit masuk. Aman dong. Rasanya kayak dipeluk sistem. Romantis banget. Padahal, kalau lo mikir pakai analogi investasi, naruh hidup lo di satu sumber gaji, itu mirip banget kayak naruh seluruh tabungan di satu saham. Satu doang. Bukan reksadana, bukan portofolio, satu saham tipis. Iya, dan anehnya, kalau soal uang di bank kita bilang, gila, riskan banget tuh. Tapi soal penghasilan kita santai aja. Padahal sumber penghasilan tunggal. Bos lo. Satu perusahaan. Satu industri. Satu surat PHK, kelar. Rasa amannya tuh lebih ke psikologis. Karena dia rutin, bisa diprediksi. Otak kita suka yang bisa ditebak. Jadi, pelan-pelan, tanpa sadar, hidup kita dibangun ngikutin angka gaji itu. Kontrak kos, cicilan, langganan ini itu, semua nempel di satu angka. Dan ketergantungan itu kebentuk pelan-pelan. Bukan kayak besok bangun terus tiba-tiba, wah gue jadi budak gaji. Enggak, dia kayak komik strip panjang. Tahun pertama simple, tahun kelima mulai rame. Tahun ke-10 penuh cicilan dan kewajiban. Di situ mulai kelihatan mesinnya. Ada 3 bagian utama yang, sengaja atau enggak, bikin kita lari di tempat. 1. Inflasi gaya hidup. 2. Utang konsumtif. 3. Ketergantungan sama gaji tadi. Bayangin kayak mesin treadmill raksasa. Inflasi gaya hidup tuh tombol speed up-nya. Utang konsumtif itu beban di kaki lo, kayak pakai rompi pemberat. Ketergantungan gaji, itu pegangan di samping treadmill yang lo genggam kenceng banget, sampai nggak berani lepas. Dan yang bikin ngeri, mesin ini nggak selalu dibangun dengan niat jahat ya. Kadang cuma kombinasi budaya, iklan, peer pressure, sama sistem kerja modern. Tapi hasil akhirnya sama. Lo capek, tapi nggak bebas. Jadi kalau lo selama ini ngerasa, kok gue lari terus tapi tetap gini-gini aja? Mungkin lo bukan malas, bukan bego, tapi lagi kejebak di mesin yang aturannya nggak pernah dijelasin. Episode ini, kita pengen ngebedah mesinnya. Kita bakal kupas 3 jebakan itu satu persatu. Bukan biar lo langsung resign besok ya, santai. Tapi biar lo ngeliat pola besarnya. Soalnya begitu lo bisa lihat mesinnya, lo bisa mulai cari pintu keluarnya. Mulai dari jebakan pertama, inflasi gaya hidup. Ceritanya biasanya begini. Tahun pertama kerja, gaji mepet. Makan masih warteg. Nongkrong mikir 2 kali. Lo survive. Terus, boom, naik gaji. Nggak gede-gede amat, tapi cukup bikin lo mikir. Kayaknya udah pantas deh upgrade dikit. Motor yang tadinya masih oke, mulai ngiler lihat mobil bekas. Kos petak yang panas, tiba-tiba apartemen studio kelihatan manis banget. Dan waktu upgrade itu rasanya emang enak. AC dingin, perjalanan lebih nyaman. Feed Instagram lebih kece. Bahagia? Iya. Tapi seringnya cuma sebentar. Yang permanen justru beban barunya. Cicilan, service, listrik, parkir, iuran ini itu. Jadi, tiap kali gaji naik, standar hidup ikut naik. Tapi tabungan?
tetap tipis. Lo pindah dari motor ke mobil, dari kos ke apartemen, dari paket data hemat ke yang full streaming. Happiness-nya kayak kembang api. Terang, tapi cepat habis. Lalu datang pemain kedua, utang konsumtif dan pay later. Nggak apa-apalah, cicil aja. Bunga kecil kok, bayarnya nanti. Padahal sebenarnya yang terjadi, lo lagi belanja pakai uang masa depan. Iya, kalimat kasarnya, kita beli sekarang pakai kebebasan masa depan. Tiap kali lo klik bayar nanti, lo lagi nuker sedikit kebebasan besok dengan kenyamanan hari ini. Kelihatannya kecil, 300.000 di sini, 500.000 di sana, tapi numpuk jadi rantai. Yang bahaya bukan cuma bunganya, tapi efek psikologis cicilan. Begitu cicilan menuhin gaji, pilihan hidup lo otomatis menyempit. Tawaran kerja lebih santai tapi gajinya turun dikit. Nggak bisa, cicilan nggak mau tahu. Lo jadi harus bilang iya ke lembur yang bikin burnout, iya ke bos yang toksik, iya ke kerjaan yang bikin lo nggak punya waktu napas. Bukan karena lo rakus, tapi karena setiap bulan ada barisan tagihan yang netok pintu. Lalu jebakan ketiga, ketakutan kehilangan gaji. Ini yang ngikat semua. Coba lo jujur sama diri sendiri sebentar. Kalau besok perusahaan lo tiba-tiba tutup, lo bisa bertahan berapa lama dengan tabungan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Banyak orang, dan ini nggak cuma di Indo, di Aussie juga sama, bahkan nggak aman 3 bulan. Kadang malah cuma aman 1 gajian ke depan. Jadi rasa aman yang tadi kita banggakan sebenarnya rapuh banget. Dan sistem ini kayak lingkaran. Gaji bikin kita berani naikin gaya hidup. Gaya hidup bikin kita butuh utang. Utang bikin kita super takut kehilangan gaji. Ketakutan itu bikin kita makin nempel ke treadmill, lari makin kenceng, tapi buat bayar masa lalu. Yang bikin nggak nyaman. Kadang kita tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Ah, nanti juga rezeki ada aja. Bukan berarti rezeki nggak ada. Tapi kalau strategi lo cuma berharap tanpa ngatur sistem hidup, ya mesin ini bakal menang terus. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya pindah dari kerja cuma buat bertahan hidup ke kerja yang bikin kita punya pilihan? Bukan berarti kita berhenti kerja, tapi cara kita main di sistem ini harus beda. Nah, abis ini kita geser ke situ. Bukan teori tinggi soal finansial, tapi hal-hal kecil yang bisa bikin uang lo pelan-pelan berhenti cuma lewat. Dan mulai dikit-dikit kerja buat lo juga. Oke, kita masuk ke bagian penting. Cara mikir baru soal uang. Pertama, bedain 2 jenis uang. 1, uang yang cuma lewat tiap bulan. 2, uang yang mulai kerja buat lo. Uang yang cuma lewat itu gini. Gajian tanggal 1, tanggal 5 udah tipis. Semua lewat ke sewa, cicilan, makanan, langganan, nongkrong. Di rekening lo cuma numpang transit, nggak pernah tinggal. Sementara, uang yang kerja buat lo itu bentuknya aset. Nggak harus langsung saham keren atau properti miliaran. Sesimpel lo punya tabungan darurat yang ngasih bunga, atau usaha sampingan kecil yang tiap bulan nyumbang dikit. Bedanya aset sama liabilitas. Aset nambahin kemungkinan. Liabilitas ngurangin kemungkinan. Laptop yang lo pakai buat freelance itu cenderung aset. Gadget kreditan yang cuma buat gaya itu cenderung liabilitas. Karena dia narik uang keluar. Mindset yang kita pengen geser tuh, dari gua kerja biar bisa bayar semuanya bulan ini, ke gua kerja biar pelan-pelan nambah hal yang bikin gua punya opsi. Di dunia finance ada istilah keren, financial optionality. Kedengeran fancy, tapi simpelnya gini. Bukan soal jadi super kaya, tapi punya pilihan. Lo nggak kepepet nerima kerjaan yang rusak mental. Lo bisa istirahat sebulan tanpa langsung panik. Lo bisa ambil risiko yang terukur, kayak kursus skill baru, pindah kota, atau coba usaha kecil. Bayangin, 2 orang dengan gaji sama persis. Yang satu hidupnya full cicilan dan tanpa dana darurat. Yang satu lain,
gayanya biasa aja, punya dana darurat 6 bulan, dan sedikit aset yang hasilin. Yang mana yang lebih berani bilang enggak ke bos toksik? Yang kedua, jelas. Bukan karena dia lebih berani secara karakter, tapi karena sistem keuangannya ngasih dia ruang bernapas. Itu inti optionality, kebebasan milih, bukan keberanian doang. Jadi langkah realistisnya apa? Pertama, setiap kali gaji naik, jangan langsung naikin gaya hidup. Tahan dulu. Anggap kenaikan itu sebagai kesempatan buat bikin jarak antara penghasilan dan pengeluaran. Kedua, bangun dana darurat. Target minimal 3 bulan biaya hidup, idealnya 6. Ini bukan cuma angka di buku finance, ini tameng mental. Tiba-tiba ada apa-apa, lu nggak langsung panik, dan keputusan lu jadi nggak didikte rasa takut. Ketiga, mulai punya aset sekecil apapun. Bisa nabung rutin di instrumen yang lo paham, bisa alat kerja buat skill sampingan. Yang penting, ada sesuatu di luar gaji utama yang suatu hari bisa bantu lo punya pilihan. Keempat, kembangin skill di luar kantor. Skill yang bisa lo bawa kemana-mana. Nulis, desain, coding, public speaking, apapun yang bikin lo nggak 100% tergantung sama satu kartu nama dan satu perusahaan. Gue suka mikirnya gini, kita sekarang lagi di kapal besar, namanya kerja kantoran. Nggak harus lompat hari ini juga, itu malah bahaya. Tapi pelan-pelan lo bisa bangun perahu kedua di sampingnya. Perahu kedua itu bisa tabungan, aset kecil, skill baru, network. Awalnya ringkih, cuma kayak kano. Tapi tiap bulan lo tambahin papan, tambahin layar, sampai suatu saat kalau kapal besar goyang, lo punya tempat lain buat berdiri. Dan begitu lo mulai lihat diri lo bukan cuma sebagai karyawan yang nunggu gaji, tapi sebagai orang yang lagi bangun sistem keuangan sendiri, rasanya beda. Masih capek, iya. Tapi capeknya ada arah. Jadi kalau lo lagi dengerin ini sambil OTW kerja atau pulang lembur, mungkin langkah pertama hari ini simpel aja. Cek lagi pengeluaran, tunda satu upgrade gaya hidup, dan tanya diri sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa jadi papan pertama perahu kedua gue? Pelan-pelan aja, nggak usah heroik. Yang penting lo berhenti lari di treadmill tanpa sadar, dan mulai milih mau lari kemana. Oke, itu dulu buat episode kali ini. Gue Laklan, makasih udah dengerin sampai akhir. Gue Dimas. Semoga abis ini lo ngeliat uang dan kerjaan dengan kacamata yang sedikit beda. Kita lanjut ngobrol di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi, jaga diri, jaga dompet, dan pelan-pelan bangun perahu kedua lo. Bye.